Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Trinugraha. Nama saya Dewi Lutfia. Kami dari kelompok 6 Sejarah Indonesia akan membahas tentang Perang Aceh dan Perang Batak, serta membahas latar belakang perang dan jalannya perang. Oke, untuk Dewi memulai terlebih dahulu. Saya di sini akan menjelaskan tentang Perang Aceh. Ada yang tahu nggak sih Perang Aceh itu apa? Nggak tahu. Apa sih? Aceh kan disebut atau dikenal sebagai Serambi Mekah karena Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara, dan Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapat pengakuan dari Syarif Mekah. Jadi kan dulunya itu kan Aceh pernah adalah satu wilayah yang pertama kalinya masuk Islam di Nusantara dan juga mendapat pengakuan dari Syarif Mekah, yaitu Khalifah Turki. Wajar ya disebutnya Serambi Mekah juga. Ya. Daerah pertama masuk Indonesia berarti Aceh. Islam. Pada saat itu, rakyat Aceh bebas beraktivitas, beribadah, dan berjualan dengan siapa saja dan di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. Jadi kan dulu itu kan orang Aceh banyak gitu beraktivitas atau berjualan atau apa gitu ya, kemana aja. Tapi setelah ada Belanda Aceh mulai terganggu gitu akibat dominasi dari Belanda itu, dan terjadilah Perang Aceh gitu. Mengapa dan apa latar belakang Perang Aceh itu? Tahu nggak sih latar belakang Perang Aceh itu apa? Kata orang tahu. Apa itu? Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Jadi latar belakang terjadinya Perang Aceh itu adalah keinginan Belanda yang ingin menguasai Aceh. Sebelum Perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah-wilayah di Aceh, yaitu contohnya Kesultanan Delhi, terus Langkat, Asahan hingga Serdang melalui perjanjian sejak tahun 1858. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan Konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Jadi kan akibat perjanjian diplomatik akibat diplomatik Aceh tersebut itu kan yang menjadi alasan Belanda gitu untuk menyerang Aceh gitu. Ya, syahid atau menang. Pertempuran dengan Belanda semakin meluas ke arah hulu. Dengan demikian, doktrin syahid atau menang adalah rakyat Aceh tidak boleh putus asa karena dua pilihan antara lain. Jadi kan rakyat Aceh itu kan membuat dua pilihan gitu ya. Syahid itu kan mati dalam pertempuran, dan menang. Jadi rakyat Aceh itu harus memilih dua pilihan itu gitu. Dan pada tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh dan tentara Belanda untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi kan pada tanggal 18 April 1873 itu kan pasukan Aceh dan tentara Belanda itu kan terjadi perang gitu ya untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman gitu. Kita lanjut ya, masih di Perang Aceh, yaitu ada Perang Sabir ya. Penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah pada tahun 1884 menjadi babak baru dalam Perang Aceh. Pasalnya, pada penobatan ini, para pemimpin Perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polong, Teku Akaditiro memproklamirkan Perang Sabir. Tapi tahu nggak apa itu Perang Sabir? Enggak, apa itu Perang Sabir? Perang Sabir itu yakni perang suci untuk membela agama dan tanah air melawan kezaliman di bumi. Dengan digelarakannya Perang Sabir, perlawanan Aceh semakin meluas. Di bagian barat misalnya, tampil Teku Umar dan istrinya Cu Nyadien yang gigih melawan Belanda. Pada Perang Aceh, para pejuang Aceh melakukan perang gerilya. Tapi tahu nggak apa itu perang gerilya? Perang gerilya itu kalau nggak salah perang yang dilakukan secara bersembunyi-sembunyi, bukan? Iya, jadi perang itu biasanya dilakukan di hutan ya. Terus mereka tuh kelompoknya nggak terlalu besar kayak angkat atau kita gitu ya. Tapi perang itu lebih efektif tuh buat ini musuh. Lanjut ya. Belanda yang mulai kewalahan dengan perang gerilya pun menyiasatinya dengan menerapkan strategi yang dikenal dengan konsentrasi stelsel. Tahu nggak? Enggak. Konsentrasi stelsel adalah sistem garis pemusatan di mana Belanda memusatkan pasukan di benteng-benteng sekitar kota, termasuk kota raja. Penerapannya
dengan membuat benteng di berbagai tempat dan menghubungkan dengan jalan yang bertujuan agar saat benteng diserang, maka pasukan dan peralatan perang dari benteng lain di dekatnya akan segera membantu ya. Jadi Ini mempermudah gitu ya. mempermudah gitu, kayak misalnya suatu benteng itu diserang, kan itu kan udah ada jalan yang bagus ya. Jadi di benteng lain itu bisa membantu dengan cepat ya. Karena dekat gitu Ya. kan. Namun strategi itu masih belum efektif untuk meredam serangan pasukan Aceh ya. Belanda mencoba strategi baru mendatangkan Snok Horbronje yang untuk mempelajari sistem kemasyarakatan penduduk desa. Depi tahu gak siapa itu Snok Horbronje? Abdul Gofar kan kalau nggak salah. Iya, Abdul Gofar Snok Horbronje itu. Dalam penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa kekuatan Aceh terletak pada peran para ulama ya. Abdul Ghaffar menyampaikan beberapa usulan, yaitu perlu memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh. 2. Menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata. Yang ketiga, yang terakhir, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam korps pamong praja dalam pemerintah kolonial Belanda. Lanjut. Pada tahun 1889, Teku Umar gugur sebagai syuhada. Syuhada itu apa sih? Syuhada kalau nggak salah sama deh kayak Syahid. Dia kan meninggal gitu ya. Meninggal dalam peperangan gitu, tapi dalam jalan Allah gitu. Iya. Jadi syuhada itu sama aja, cuma beda kata doang kayaknya. Beda kalimat gitu. Kayak tulisan. Dalam pertempuran ini, setelah kematian Teku Umar, Sultan dan Panglima Polo memutuskan berpindah-pindah agar tidak bernasib yang sama. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polo juga menyerah setelah serangan yang bertubi-tubi. Jadi karena Sultan menyerah itu ya menjadi kesempatan buat Belanda ya untuk menanamkan kekuasaannya di daerah Aceh. Lanjut. Sementara di pesisir utara dan timur Aceh masih banyak para ulama dan pemimpin adat yang melakukan perlawanan seperti Cutnya Mutia dan anaknya ya Raja Sabir. Cutnya Mutia terus memimpin perlawanan sampai akhirnya ia didesak dan gugur setelah beberapa peluru menembus bagian kaki dan tubuhnya ya. Meski kerajaan Aceh itu udah nggak ada para ulama dan perjuangan ya, tetapi semangat juang para pejuang Aceh itu masih ada. Iya. Sampai ini nih, sampai Belanda Jepang datang ke Indonesia tuh. Iya. Jadi kira-kira tuh tahun 1942 tuh ya, sampai Belanda datang Jepang gitu. Lanjut perang Batak ya. Secara sosiologis kita mengenal bagaimana struktur masyarakat Batak. Batak merupakan kawasan sekaligus nama suku. Basis masyarakat Batak sebenarnya di daerah-daerah kompleks perkampungan yang disebut dengan huta. Tahu nggak apa itu huta? Enggak, kurang tahu. Apa itu huta? Huta itu bentuk kesatuan ikatan-ikatan kampung yang di dalam berbagai aspek kehidupan sendiri-sendiri. Setiap huta memiliki kesatuan kekerabatan yang disebut marga. Kalau marga tahu nggak? Tahu, kalau nggak salah marga itu kan nama pertanda gitu ya. Kita itu lahir dari keluarga apa gitu. Ya Dari nggak? keturunan. Iya. Gitu. Kayak keturunan. Marga itu kayak Citohang, Iya. Utapea gitu. Banyak lah. Itu bagus juga marga itu sama aja. Tapi kalau Kalau marga dulu- kalau marga Batak itu kebanyakannya Citohang, Utapea itu marga Batak gitu ya. Latar belakang perang Batak. Perlawanan rakyat melawan Belanda disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. Sisingamangaraja VII sebagai Raja Batak menolak adanya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Tapi tahu nggak apa itu misionaris? Misionaris itu kan kayak apa ya, penyebar agama Kristen gitu kalau misalnya. Iya itu benar. Misionaris itu penyebar agama Kristen ya. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Kalau animisme tahu nggak? Enggak, kurang tahu. Kalau animisme itu kayak nyembah roh-roh gitu ya, nenek moyang ya. Pohon gitu. Jadi kalau pohon itu dinamisme. Berarti kalau pohon atau patung itu berarti dinamisme. Ya, kan ada animisme, dinamisme. Kalau animisme itu
roh nenek moyang. Kalau di Nanisme itu kayak pohon yang dikeramatkan dan batu Iya. batu. Jalannya perang ya lanjut, jalannya perang. Menanggapi tindak pengusiran oleh Sisingamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 16 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Praja dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamangaraja sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Batu Bahal. Batu Bahal itu di Sulawesi kalau nggak salah. Dalam buku sejarah nasional, pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan para pejuang Aceh untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Aliansi Sisingamangaraja dan Aceh mampu menduduki wilayah pedalaman Sumatera Utara. Namun saat masuk ke wilayah kota, pasukan ini dapat dipukul mundur oleh Belanda. Berarti Belanda itu lebih apa ya? Buat di kota. Iya, lebih kuat. Jadi kan satu wilayah itu. Iya. Serangan Sisingamangaraja pada 18 Agustus 1889 mampu menduduki daerah Lubuk Tolu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun kependudukan Lubuk Tolu tidak berlangsung lama karena Belanda mendatangkan bantuan dari Padang untuk kembali Lubuk Tolu dari genggaman Sisingamangaraja. Tadi udah. Ini kita ada pertanyaan nggak? Ada. So, Apa sih yang menjadi sebab terjadinya perang Aceh? saya akan menjawab ya. Sebab-sebab terjadinya perang Aceh itu kan satu, Belanda ingin menguasai Aceh. Kedua, letak Aceh itu sangat strategis gitu ya. Yang ketiga, pelayaran Belanda di Selat Malaka sering diganggu oleh pelaut Aceh. Yang keempat, Traktat Sumatera yang ditandatangani oleh Inggris dan Belanda pada tahun 1871 memberi peluang Belanda untuk menyerang Aceh. Yang kelima, Belanda mencurigai Aceh yang menjalin hubungan diplomatik dengan Turki, Amerika Serikat, Italia, dan Singapura. Dah. Buat yang masih bingung ya, boleh aja bertanya di Iya. komen ya. Iya, komen. komentar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita ya, kelompok 6. 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.